Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan kode kelompok 170405021 dengan kode kelas 423B25 dari kampus Cengkareng dengan prodi Broadcasting. Perkenalkan, saya Vika Zahra selaku moderator di sini, di mana kita akan menjelaskan beberapa bab bagian tentang proposal bisnis bestie. Saya selaku direktur utama bertanggung jawab penuh terhadap bisnis ini dalam menentukan serta merumuskan kebijakan suatu bisnis tersebut. And selanjutnya ada Rohmat Putradi. Ya, perkenalkan, nama saya Rohmat Putradi. Di sini saya sebagai manajer pemasaran, yang mana saya bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pemasaran pada bisnis ini. Yang pertama, saya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kinerja dan proses pemasaran. Yang kedua, saya bertanggung jawab atas seluruh kinerja dari penjualan maupun promosi di usaha ini. Yang ketiga, saya bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan mekanisme dalam penjualan dan promosi di bisnis ini. Yang terakhir, saya bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja pemasaran bisnis ini. Next ada Muhammad Solihin. Oke, terima kasih untuk Vika. Saya di sini sebagai manajer produksi. Saya sini melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, memperkirakan negosiasi, menyetujui anggaran dan rentan waktu dengan klien dan manajer, menentukan standar kontrol kualitas, mengawasi prosesi produksi, menegosiasi rentan waktu atau jadwal yang diperlukan, melakukan pemilihan, pemesanan dan bahan pembelian, mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi, menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran dan staf penjualan, dan mengawasi pekerja staf junior. Dan yang terakhir ada Setiawan dan Hari Firmansyah. Perkenalkan, saya Trimullah Setiawan. Saya di sini bertugas sebagai Direktur Keuangan bersama Hari Firmansyah, yaitu mengawasi semua aspek keuangan bisnis dan menggerakkan strategi dan perencanaan keuangan perusahaan, dan bertanggung jawab untuk menilai kinerja keuangan perusahaan serta resiko dan investasi yang mungkin terjadi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke beberapa bagian. Yang pertama itu ada overview, yang kedua ada layout busana. Oke, langsung aja kita masuk ke beberapa bagian. Yang pertama ada overview, yang kedua ada layout busainis model canvas, yang ketiga ada financial plan, dan yang keempat ada penutup. Welcome to Bestie. Oke, langsung aja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu overview yang akan dijelaskan oleh saudara Rohmat Putradi. Ya, terima kasih untuk Vika Zahra selaku moderator. Sekarang bab 1. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yang mana bab 1 adalah overview. Overview pertama ada business background atau latar belakang. Nah, latar belakang dalam proposal bisnis bestie ini yaitu adalah produk minuman teh yang menjadi salah satu produk minuman yang sangat digemari oleh masyarakat luas, baik itu dari anak-anak maupun dari orang dewasa. Karena banyak yang menggemarinya, sekarang kita tidak asing lagi untuk menemukan berbagai outlet atau kedai-kedai yang menjual varian minuman teh, baik itu minuman teh ya dari milk tea, teh tea, ataupun green tea yang biasa kita sebut dengan matcha. Oleh karena itu, kami di sini akan membuat sebuah usaha bisnis yang mana usaha ini terinspirasi dari produk-produk minuman teh kekinian. Namun nanti cara penyajiannya kita akan jual dengan berbeda dari kompetitor lain. Kami memberi nama produk ini yaitu Bestie, dengan penyajian yang menarik, dengan kemasan yang menarik pun. Kami akan menjualnya secara offline dan menjualnya secara online. Jadi customer dapat membeli produk kami melalui online media sosial. Yang berikutnya ada visi misi. Visi dari produk
minuman kami yaitu Besti yaitu adalah menjadi bisnis yang menyajikan kebahagiaan dari secangkir minuman teh atau dari sekap minuman teh. Yang kedua adalah menambah inovasi dari beberapa jenis teh sebelum-sebelumnya. Yang ketiga ada menjadi pelaku wirausaha yang sukses di usaha ini. Yang berikutnya ada misi dari usaha minuman teh Besti, yaitu adalah menciptakan varian minuman teh yang menarik dan unik serta nikmat untuk disajikan. Yang kedua untuk meningkatkan jangkauan pemasaran teh. Yang ketiga menyajikan dengan harga yang lebih terjangkau dari produk-produk teh lainnya. Dan yang terakhir adalah melestarikan minuman teh sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat, tapi kita agak sedikit inovasi untuk menyajikan minuman teh yang kekinian. Nah, kita masuk ke produk deskripsi dari Besti. Sebelum kita masuk ke produk Bestinya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu penamaan dari Besti. Penamaan dari Besti itu sendiri kami ambil dari plesetan sebuah panggilan akrab dari sebuah sapaan sahabat, yaitu Besti, yang memiliki arti sahabat akrab. Yang mana Besti ini kita ubah menjadi sebutan Besti yang memiliki arti yaitu teh terbaik. Akan tetapi makna yang sesungguhnya adalah agar para customer melekat di pikiran. Makna sesungguhnya adalah agar melekat di pikiran para customer dan membuat customer yang membeli menjadi akrab dengan produk kami, sehingga kedepannya customer bisa membeli produk kami itu. Kedepannya para customer akan membeli produk kami lagi. Nah, produk Besti ini adalah sebuah minuman teh dingin dengan beberapa varian teh yang menarik dan akan tetap. Produk Besti ini adalah produk minuman teh dingin yang mana produk ini terdiri dari berbagai varian produk teh yang menarik. Akan tetapi produk unggulan pada Besti ini yaitu adalah pertama yaitu adalah Thai tea, yang kedua adalah green tea atau matcha, yang ketiga adalah milk tea. Nah, itu saja yang saya bahas di bab pertama tentang overview. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Vika Arla Azahra. Terima kasih untuk Rohmat Putrati atas penjelasannya, dan selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu layout Busainis model kanvas yang akan dijelaskan oleh Muhammad Solihin dan Setiawan. Baik, terima kasih Vika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu layout bisnis model kanvas. Yang pertama di sini adalah key partners. Key partners ini istilah key partners seringkali kita temukan dalam pembahasan bisnis dan perusahaan. Selain itu, key partners juga dimaknai sebagai pihak-pihak yang dapat diajak untuk bekerja sama dengan tujuan mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan kinerja, dan mengurangi risiko ketidakpastian persaingan. Lalu kita bekerja sama dengan beberapa contohnya penjualan bubuk tea-nya, penjual cup, dan tempat pembuatan sablon untuk cupnya kita. Yang kedua ada key activities, membeli bahan yang diperlukan untuk pembuatan produk, contohnya bubuk tea, creamer, dan es batu. Yang kedua, menjual produk secara offline dan online, dimulai dari membuka stand di kampus dan melakukan foto produk hingga melakukan promosi di sosial media. Untuk penjualan online-nya kita menggunakan GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Packaging dan pengiriman, kita melakukan packaging setiap orderan masuk dan melakukan jasa pengiriman. Contohnya kita menggunakan jasa pengiriman dengan jasa ojek online. Untuk yang ketiga, value proposition, yaitu menjual dengan berbagai macam varian rasa seperti milk tea, Thai tea, dan green tea. Kita membuat dengan varian rasa supaya para pembeli dan customer tidak bosan untuk menyicipinya. Yang keempat, ada customer relationship, yaitu promo dan diskon. Melaksanakan promosi, desain produk, penampilan stand, dan di sosial media untuk di setiap event-eventnya.
Dan juga yang kedua ada garansi produk. Kita tersedia garansi produk selama 3 hari. Terus yang selanjutnya, yang kelima, customer segment itu ada mahasiswa dan dosen, karyawan kampus, dan semua umur. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Setiawan. Ya, terima kasih buat Muhammad Solihin. Nah, saya akan melanjutkan bisnis model kanvas Care Resort. Care Resort itu adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value promotion, yaitu seperti laptop. Laptop itu kita mengelola sebagai laptop untuk mengelola penjualan online dan membuat pembukuan. Dan handphone kita gunakan untuk sebagai komunikasi sesama tim dan melakukan promosi di sosial media. Motor untuk membeli bahan dan keperluan lainnya. Dan untuk rumah produksi ini salah satu tempat pembuatan dari Besti tersebut. Channel yaitu value promotion yang disampaikan ke customer melalui komunikasi distribusi atau saluran penjualan. Sosial media itu WhatsApp dan Instagram sebagai platform jualan online dan media promosi. Untuk kampus sebagai tempat penjualan kampus, kita menjual produk Besti tersebut itu secara online. Untuk cost struktur, biaya transportasi yaitu untuk biaya bensin dan biaya bahan produk itu biaya bahan untuk pembuatan produksi Besti tersebut. Revenue stream, penjualan produk secara online melalui WhatsApp dan Instagram, dan penjualan produk secara offline. Selain offline, kita juga menjual produk Besti ini dengan sistem online, jadi pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kita secara langsung dapat melalui BBM, Line, Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Baik, itu penjelasan dari bab 2. Berikutnya akan saya kembalikan kepada Pika Arla Ahjahra. Terima kasih kepada Muhammad Solihin dan Setiawan atas penjelasannya. Dan yang ketiga, kita masuk ke financial plan yang akan dijelaskan oleh saya, Vika Al-Zahra. Yang pertama ada Busainis Preparation Budget, yaitu biaya tetap. Untuk biaya tetapnya kita membutuhkan beberapa pembelian bahan. Yang pertama kita ada susu UHT 2 pieces dengan harga satuan 15.000. Yang kedua kita ada botol plus tutup 30 pieces dengan harga satuan 4.000. Yang ketiga kita ada cup, kita membutuhkan 100 pieces dengan harga satuannya 400 perak. Yang keempat kita ada carnation, kita membutuhkan 5 kaleng dengan harga satuan 8.800. Yang kelima kita ada creamer, kita membutuhkan 2 pieces dengan harga satuan 32.000. Yang keenam ada es batu, kita membutuhkan 5 karung dengan harga satuan 16.000. Yang ketujuh kita ada sedotan plastik, kita membutuhkan 3 pak dengan harga satuan 4.000. Dan yang kedelapan itu kita ada air galon, kita membutuhkan beberapa air galon dengan harga satuan 8.000. And next kita masuk ke biaya variabel. Untuk biaya variabel kita membutuhkan beberapa produk, yaitu untuk produk yang pertama bubuk green tea kita membutuhkan 20 pieces dengan harga satuan 10.000. Dan yang kedua kita ada bubuk milk tea, kita membutuhkan 20 pieces dengan harga satuannya 10.000. Dan yang terakhir kita ada bubuk Thai tea dengan harga satuannya 10.000. Next kita langsung masuk ke biaya overhead. Untuk biaya overhead kita ada 2. Yang pertama kita biaya BBM itu kita sekitar 50.000. Dan yang kedua ada biaya tak terduga dengan sekitar harga 100.000. Dan yang kedua kita masuk ke Busainis Execution Budget. Untuk yang pertama kita membutuhkan banner 0,8 x 2 meter dengan kuantitas 1 pieces dengan harga satuan 100.000. Yang kedua kita membutuhkan brosur dengan kuantitas 100 pieces dengan harga satuan 200 perak. Dan yang ketiga kita masuk ke break even point, di mana yang pertama itu ada biaya total. Biaya total itu fixed cost plus variable cost, di mana Rp380.000 ditambah Rp600.000 sama dengan Rp980.000. Dan yang kedua ada biaya harga per cup. Biaya tetap yang dibutuhkan dalam satu restock barang adalah Rp380.000.
Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksinya adalah Rp380.000 ditambah Rp680 sama dengan Rp980.000. Dan yang ketiga ada modal awal, yaitu modal awal sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi, sama dengan Rp380.000 ditambah Rp600.000 sama dengan Rp980.000. Dan kita masuk ke yang keempat, analisis titik impas atau break even point, di mana BEP harga sama dengan total biaya penjualan untuk satu kali produksi dibagi harga per porsi. Untuk biaya penjualan untuk satu kali produksi yaitu Rp980.000 dibagi 100 untuk harga per porsinya sama dengan Rp9.800. Harga jual per porsinya jadi Rp12.000. Dan yang kelima kita ada analisis keuntungan. Untuk analisis keuntungan, pendapatan sama dengan kapasitas produksi kali harga jual. Untuk kapasitas produksinya kita 100 porsi dikali Rp12.000. Untuk total biaya dalam satu kali penjualan yaitu Rp980.000. Keuntungannya Rp1.200.000 dikurang Rp980.000 sama dengan Rp220.000. Jadi keuntungan yang kita peroleh dari penjualan 100 porsi tea dengan harga Rp12.000 per piecesnya dalam satu kali penjualan adalah Rp220.000. Dan yang terakhir kita masuk ke pengembalian modal. Untuk pengembalian modal kita ada sewa tempat. Sewa tempat itu kita dengan harga Rp600.000 dibagi 30 hari sama dengan Rp20.000 per harinya. Total biaya produksi ditambah biaya sewa tempat dibagi laba usaha sama dengan Rp980.000 ditambah Rp20.000 dibagi Rp220.000 sama dengan Rp1.000.000 dibagi Rp220.000 sama dengan 5 hari penjualan. Jadi modal yang akan kembali dalam waktu 5 hari penjualan. And next kita masuk ke yang keempat, itu kita ada profit revenue sharing. Keuntungan sama dengan hasil penjualan dikurang total biaya per produksi sama dengan kapasitas produksi kali harga jual. Biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan untuk hasil penjualan kita 100 dikali Rp12.000 dikurang Rp380.000 ditambah Rp600.000 sama dengan Rp1.200.000 dikurang Rp980.000. Hasilnya adalah Rp220.000. Keuntungan baru dibagikan kepada investor dengan persentase sesuai kesepakatan, di mana untuk investor A kita 50% dengan keuntungan Rp220.000 dengan pembagian Rp110.000. Dan yang kedua untuk investor B kita persentasenya 50% dengan keuntungan Rp220.000 dengan pembagian Rp110.000 dengan totalnya jadi Rp220.000. Dan selanjutnya kita ada penutup yang akan disampaikan kepada Rohmat Putradi. Ya, terima kasih Vika Arul Al-Jahra. Di sini untuk bab keempat adalah penutup. Jadi kesimpulan dari presentasi pada kesempatan ini yaitu kami sebagai penulis atau pelaku usaha bisnis ini sudah menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dan kami sangat merasakan manfaat dari tugas yang diberikan ini, yaitu kami dapat mengetahui cara berwirausaha, membuat artikel atau proposal, dan melakukan sebuah usaha bisnis. Kemudian manfaat yang lebih penting dari sebuah proposal ini yaitu kami dapat membuat penulisan dan anggota kelompok menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kami. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen, pembimbing atau atasan yang lain yang telah membimbing kami semua dan turut membantu menyelesaikan laporan ini sampai akhir.
Jadi terima kasih dari kelompok kami. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami, yaitu proposal bisnis Besti. Kami minta maaf kalau misalnya ada kesalahan atas penjelasan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Besti.